Bahas apa? Ibu dengarkan apa yang mau kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ya muallima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Para kawan-kawan sekalian, al-ikhwatu wal akhwatu fillah, hadirin maupun hadirat sekalian, alhamdulillah kita di sini adalah hari yang ke-2 atau 3 di Mekah. Hari yang kedua kita di Mekah bifadlillah. Subhanallah, hanya karena karunia Allah semata. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah umrah selesai dengan lancar, meski terasa ya mungkin sampai saat ini sebagian kita masih merasakan ya otot-ototnya letih, ya kakinya capek. Subhanallah, mungkin sebagian masih pincang. Saya lihat sebagian pincang. Ya, dan memang berat perjuangan umrah kawan-kawan sekalian. Tapi kita yakin insyaallah dengan niat yang ikhlas Allah mudahkan kegiatan ibadah kita, dan al-ajru ala qadril masyaqqah, ganjaran itu sesuai dengan tingkat keletihan. Memang dalam ibadah haji dan ibadah umrah dibutuhkan fisik yang kuat, fisik yang tangguh. Kalau kita terkadang merasa berat medan kita dalam melaksanakan aktivitas ibadah umrah, tapi di tengah jalan kita banyak melihat orang-orang tua yang Masya Allah, yang lebih tua daripada kita. Saya sudah tua, tapi masih banyak orang-orang yang lebih tua yang saya lihat di sa'i, di mas'a, mereka berjalan, bahkan sebagian juga pincang, cacat. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya kita dalam kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ingatlah selalu kawan-kawan, kita akan merasa bersyukur selalu atas limpahan karunia nikmat Allah kepada kita bila mana kita selalu melihat yang ke bawah, melihat orang-orang di bawah sana. Ya. Dan Nabi kita yang mulia SAW selalu ingatkan kita, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Ya. Sesungguhnya melihat ke bawah itu akan membuat kalian merasa nikmat Allah SWT begitu besar. Kalian tidak melecehkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perjalanan bagi sebagian kawan-kawan perjalanan perdana, sebagian perjalanan kedua atau ketiga dan seterusnya. Dan kita pun yakin insyaallah tabaraka taala bila mana sekali telah melangkahkan kaki kemari, kita akan selalu datang kemari insyaallah tabaraka taala. Meski letih bersangatan, meski banyak kita korbankan waktu, finansial, harta, benda, meninggalkan anak, kerabat, keluarga, pekerjaan yang begitu berat, wallahi kalau bukan karena panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup orang mengerjakannya. Tapi sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buat hati manusia cinta kepada tempat yang kita datangi ini. Subhanallah, berkah ini.
Kalaulah suasana di Turki, kawan-kawan sekalian lihat suasana yang begitu duniawi sekali. Kesana kemari, jalan ke sana, jalan kemari, masuk pasar, keluar pasar. Subhanallah, dunia yang dikejar manusia tatkala kita telah tiba di kota suci Mekah dan sebelumnya di kota suci Madinah, kita lihat orientasi yang berbeda. Orang kesana kemari, kemana menuju? Ke rumah Allah, masjid, berlomba-lomba, ada yang keluar, ada yang datang, ada yang masuk. Subhanallah, ada yang berdoa, ada yang salat, ada yang baca Quran, luar biasa. Subhanallah, sungguh begitu nikmatnya hati ini terasa manakala kita telah menginjakkan kaki kita di bumi yang penuh keberkahan ini. Subhanallah. Oleh karena itulah, ya setiap yang datang kemari pasti ingin ketagihan datang kembali dan datang kembali. Ini semuanya berkat dengan apa yang Allah telah Subhanahu wa taala kabulkan dari doa Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim berdoa, waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Inilah doa Nabi Ibrahim, waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Subhanallah, condong ke negeri ini, condong kepada apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim dan keturunannya. Warzuqhum minas thamarat, ya Allah, berikanlah kepada mereka rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Memang Makkah negeri yang tandus, tapi padanya Allah SWT giring berbagai macam buah-buahan. Ini doa daripada Nabi Ibrahim Al-Khalil. Subhanallah. Dan kawan-kawan sekalian, saya ingatkan bahwasanya umrah yang kita lakukan mesti mengeluarkan banyak tenaga, harta, benda, tapi insya Allah tabaraka ta'ala, ya, kita tidak akan menjadi miskin dengannya. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati yanfiyanil faqra. Umrah yang pertama diiringi dengan umrah kedua akan menghapuskan kefakiran. Banyak orang mengira kalau umrah habis uangku, habis berapa puluh juta ini habis, satu keluarga berapa ratus juta habis. Tidak akan pernah habis. Apa yang Allah telah janjikan dia akan tepati. Al-umratu ila al-umrati yanfiyanil faqra. Umrah yang satu diikuti dengan umrah yang kedua akan menghilangkan kefakiran. Subhanallah. Maka tak usah takut dengan rezeki Allah. Allah rezekinya luas bila kita yakin dengan janjinya. Kira-kira yakin enggak bapak-bapak tahun depan akan pergi lagi untuk umrah? Yakin enggak? Yakin? Yakinlah. Jangan katakan, Ustaz, aku pikir-pikir tabunganku udah habis dari mana. Enggak. Yakinkan diri Anda. Nabi kita yang mulia SAW pernah bersabda dalam hadis yang disandarkan kepada Allah, dalam hadis qudsi, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku itu ada pada prasangka hamba-hambaku kepadaku. Ya. Falyadhun nabi abdi ma syaa. Hendaklah hambaku terserah berprasangka apa kepadaku. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan kembali memudahkan kita untuk menginjakkan kaki kita untuk kedua, ketiga, seterusnya kemari. Insya Allah, Allah akan memenuhi janjinya. Apa prasangka kita kepada Allah, Allah akan mewujudkan. Rezeki yang namanya umrah bukan terkait dengan orang yang kaya raya. Banyak yang kaya raya tidak Allah beri taufik untuk umrah. Hartanya banyak, tapi tidak Allah beri taufik untuk umrah. Ya, umrah ini adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang dia pilih daripada hambanya. Tidak harus kaya raya. Saya teringat pernah umrah beberapa tahun yang silam dengan sebagian kawan-kawan yang di Batam. Bahkan mereka belum punya rumah masih ngontrak. Kerjanya jualan air galon. Tapi subhanallah, pergi umrah. Ya, banyak demikian kawan-kawan sekalian. Ya, ini menunjukkan kepada kita umrah itu berkaitan dengan niatnya dan prasangka i'tikad baiknya kepada Allah, bukan dengan hartanya. Gimana Mikus? Setuju? Setuju. Subhanallah. Maka kita harus patrikan dalam diri kita ini. Ini semua Allah mudahkan kepada kita.
Kemudian kawan-kawan sekalian, itu mukaddimah, belum masuk ke dalam isi. Adapun yang saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kawan-kawan sekalian adalah untayan-untayan nasihat. Semoga bermanfaat untuk diri saya terlebih dahulu, kemudian untuk kawan-kawan sekalian. Syukur-syukur kalau direkam nanti dalam bentuk suara, di-share dalam grup supaya mendengarkan kawan-kawan yang tidak hadir kemari dengan berbagai macam bentuk alasan. Ya. Inilah nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada saya. Jika tadi ada yang bertanya, "Ustaz, apa yang mau dibincangkan?" Inilah yang mau dibincangkan. Ya, sifatnya adalah nasihat poin per poin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya dengan taufiknya. Nasihat pertama kawan-kawan sekalian, kata Nabi, ya, innamal a'malu bil khawatim. Ini judul nasihat pertama. Sesungguhnya amalan itu yang dilihat adalah bagaimana ujungnya. Kita sudah melaksanakan banyak ibadah. Sebagian kita sudah melaksanakan ibadah umroh. Bahkan sebagian kita sudah melaksanakan ibadah haji. Di antara kita banyak berinfak, bersedekah, membantu dakwah, ya, mensubsidi orang-orang yang butuh disubsidi, anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Ya, kawan-kawan sekalian, ini kok suaranya jadi lemah ya? Suaranya melemah? Oke, harus didekatkan. Pada hakikatnya, apa yang kita kerjakan ini sekarang, kawan-kawan, bukan ini kita sebenarnya. Kita sebenarnya adalah apa yang kita lakukan manakala mau mati. Ya, saya ulangi lagi, apa yang kita kerjakan daripada kebaikan, apapun juga, salat kita, puasa kita, ibadah haji, umroh, sa'i, ta'allul, berkurban, bersedekah. Ya, ini bukan menjadi jaminan bagi kita. Kita itu akan sukses. Kesuksesan akan dilihat bila seseorang di akhir daripada hidupnya mati dalam kebaikan. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis beliau, sesungguhnya seseorang benar-benar beramal amalan ahli surga. Suara apa? Low battery. Sabar ya ibu-ibu, baterainya mau habis nih. Semoga baterainya ada. Kalau enggak terpaksa kita pending. Dilanjut sampai habis suaranya ya. Tak apa. Sampai di mana tadi? Oke. Kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh seseorang itu kadang-kadang beramal amalan ahli surga, sehingga taklah jarak antara dia dan surga kecuali hanya sejengkal. Illa dhira'. Dhira' maknanya satu hasta. Ya, dhira' satu hasta. Ya, ini shibr satu jengkal. Ini dhira' hasta. Ini ba' satu depah. Kata Nabi, antara dia dan surga hanya tinggal satu hasta. Menunjukkan sudah dekat kepada surga, tinggal satu hasta. Faya'malu bi'amali ahli nar. Kemudian dia berbalik arah, beramal amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Akhirnya dia mati masuk neraka. Ya, ada seseorang terkenal sekali. Dahulu kala tinggal di negeri yang penuh berkah ini, Jazirah Arabia. Ya, dia itu banyak menulis kitab-kitab membantah syubhat ahli syubhat, tapi senantiasa dalam dirinya ada kesombongan dengan apa yang dia buat. Ya, orang ini sampai-sampai ada yang mengatakan ini bagikan Syekhul Islam di zaman ini, yang membantah berbagai macam bentuk syubhat. Ya, ternyata kawan-kawan sekalian, Allah membolak-balikan hati manusia.
Al-qulubu baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati itu di antara jari jemari Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, yang Dia bolak-balikkan sebagaimana Dia kehendaki. Lambat laun laki-laki ini kawan-kawan berubah 180 derajat. Ya, akhirnya bahkan dia tak percaya lagi Tuhan. Mati dalam keadaan ateis, tidak meyakini ada Tuhan, tak meyakini ada hari berbangkit. Komplain kawan nih, baterainya mau habis. Subhanallah. Jadi kata Nabi yang mulia SAW, ya, sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli nar. Sungguh seseorang, ya, beramal, benar-benar beramal amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Komplainnya lagi. Ya. Sesungguhnya seseorang beramal amalan ahli neraka. Ini datang di baterainya, alhamdulillah. Ya. Dia minta diisi, begitulah kita. Keletihan, jangan dipaksa. Istirahat, cas dulu di kamar, duduk santai. Kadang-kadang kita semangat kan, ini mumpung di Mekah. Ya, akhirnya kita hantam aja, setelah itu terduduk. Alhamdulillah. Oke? Enggak menjerit lagi kawan nih? Alhamdulillah. Sampai mana tadi kawan-kawan? Sampai mana? Amalan neraka. Saya nanya bukan karena saya tak ingat, ngetes saja. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, saya ulangi sebentar saja. Judulnya apa tadi judulnya? Poin 1 nasihat pertama. Amalan manusia itu tergantung dengan bagaimana akhir hidupnya. Itu judul kita. Bukan sekarang apa yang kita buat. Ya, supaya kita jangan merasa bangga. Yang merusak amalan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara perusak amalan adalah bangga dengan apa yang dia buat. Bahaya. Bangga kita sudah pernah umroh, pernah haji, aku berkali-kali umroh, berkali-kali haji. Akhirnya merasa surga di tangan. Ya, akhirnya merendahkan orang yang belum umroh, yang belum haji, dan semacamnya. Ini pembatal amal. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kita buat. Gimana aku masuk neraka Ustaz? Aku umroh tiap tahun. Bahaya kau. Ucapanmu bagaimana aku masuk neraka, aku umroh tiap tahun, ini menunjukkan kau takjub bangga dengan amalanmu. Ya, sementara kawan-kawan sekalian, yang memasukkan orang ke surga bukan dengan banyaknya amal, karena hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Ustaz, tak usahlah kita beramal, bukan begitu maknanya. Teruslah beramal, tapi kau jangan begitu yakin, pede amalanmu ini akan masukkan ke surga. Entah-entah amalanmu bercampur dengan selfie-mu lebih banyak daripada keikhlasanmu. Enggak jindir ya. Kawan-kawan sekalian. Ya, jadi kata Nabi, sesungguhnya seorang laki-laki la ya'malu bi amali ahli nar. Beramal amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal ladzi tinggal antara dia dan neraka tinggal satu hasta saja. Fa ya'malu bi amal jannah fa yadkhuluha. Akhirnya dia beramal amal ahli surga. Mati masuk surga. Ada salah seorang dari penduduk kota Madinah, ketika perang Uhud terjadi, dia ikut perang Uhud padahal dia belum beriman lagi. Kenapa ikut? Karena kawan-kawannya, sukunya ikut dan dia ingin membela sukunya. Ingat orang Arab begitu ta'assuf, fanatik dengan sukunya. Dahulu mereka punya semboyan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia menzalimi atau dizalimi orang. Dia pun berangkat ingin perang bersama kaum muslimin padahal dia belum masuk Islam. Ya. Ketika masuk dalam medan peperangan, dia bertanya, ya, kepada Nabi yang mulia SAW, ya, dia mengatakan, jika aku masuk Islam ini sekarang, kata dia kepada Nabi SAW, kemudian aku berperang, aku mati, di mana tempatku? Kata Nabi, di surga. Subhanallah. Ya. Padahal dia belum masuk Islam, itu baru masuk Islam. Jika sekarang aku ikut agamamu, aku berperang, aku mati. Aku mati, di mana tempatku? Kata Nabi, fil jannah.
Subhanallah. Seketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, langsung maju ke medan perang. Subhanallah. Ketika dia maju ke medan perang, dia mengatakan, "Inilah ajidu rihal jannah duna Uhud." Sungguh sebelum lagi sampai gunung Uhud, aku sudah mencium baunya surga. Masih di bumi. Dan di tangannya ada kurma-kurma. Kurma satu genggam. Dia katakan, kalau aku masih hidup untuk menikmati kurma ini, alangkah panjangnya rasaku hidupku. Seketika dia lempar kurma-kurmanya, dia masuk ke medan peperangan, dan akhirnya dia mati dalam keadaan syahid. Apa kata Nabi SAW? Amila qalilan. Dia beramal sedikit. Ujira kathiran. Diberikan ganjaran yang banyak. Lihat ini orang. Ahli neraka semua diperbuatnya amalannya. Ujungnya ahli surga. Maka kita jangan pernah merasa bangga dengan amal kebaikan yang kita buat. Karena bukan sekarang yang dinilai. Tapi nanti bagaimana kita meninggal. Subhanallah. Ya. Kalau meninggal dalam kebaikan, itulah sebenarnya dirimu. Bukan apa yang kau lakukan sekarang, berbagai macam bentuk amal ibadah. Kawan-kawan, syaitan itu ingin selalu membuat amal kita itu gugur. Bagaimana caranya? Dia timbulkan sifat ujub dengan amalan. Aku banyak amal solehku kok. Ujub dengan menimba ilmu. Aku udah ngaji lama, aku udah senior. Ujub dengan ilmu yang dimiliki. Aku ustadz besar, aku begini, begitu. Dia akan munculkan berbagai macam bentuk sifat-sifat ujub dalam diri manusia. Ketika itu terjadi, gugurlah segala macam yang kita miliki, habis. Hari kiamat bukan amal yang banyak yang kita datangkan kepada Allah, tapi keikhlasan dalam amal yang dia berat. Banyak orang beramal, nanti di hari kiamat amalannya yang banyak semuanya hapus. Ya. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan mereka dengan semua yang mereka amalkan di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan semua amalannya bagaikan gunung itu hancur, bagaikan gunung-gunung pasir ketika datang badai, hapus semuanya. Ya, karena itulah kawan-kawan sekalian, amalan bukan banyaknya tapi keikhlasannya. Satu. Kedua, kesesuaian dengan sunnahnya. Ketiga, karena panggilan imannya. Setiap kita beramal saleh, ya, tapi amal saleh tersebut akan bernilai sesuai dengan tingkat keikhlasan, kesesuaian dengan sunnah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka inilah yang syaitan berusaha untuk menggelincirkan dari kita apa? Perasaan ujub, bangga dengan diri kita, banyak amal saleh, sebagian bangga dengan ilmunya. Aku belajar di Saudi, aku tamatan Madinah, aku tamatan Yaman, aku semuanya tak guna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat engkau beruntung adalah karena rahmat Allah, taufik Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan apa yang kau miliki berupa gelar-gelar yang panjang, profesor, doktor, LCMA, bukan. Subhanallah. Mengerikan kawan-kawan sekalian. Dalam kitab Tauhid disebutkan tentang dua orang. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli taat. Ini rajin beribadah. Yang ini rajin bermaksiat, sama-sama rajin. Ini rajinnya ke timur, ini rajinnya ke barat. Yang ahli ibadah ini selalu berjumpa kawannya, memberikan kepadanya nasihat-nasihat. Dia berkata, aqsir amma anta fi. Takutlah kau kepada Allah. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Berhentilah engkau. Setiap jumpa dinasihati. Setiap jumpa dinasihati. Akhirnya kawannya ini jenuh. Karena orang kalau nasihat terus menerus diberikan kepada seorang, dia akan jenuh. Karena itulah kata Ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah karahiyatal malal. Adalah Nabi senantiasa menyela-nyela kami dengan nasihat karena khawatir kami bosan. Ini orang ini berjumpa kawannya selalu mengatakan, tobat kau cepat, kau tobat nanti kau mati, kau masuk neraka. Tobat kau cepat, tobat. Kawannya jenuh dan dia berkata,
Kenapa kau sibuk campur urusanku? Itu aku sama Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanmu. Ya, kau urus saja urusanmu. Tiap hari kau nasihati aku, muak. Berkatalah sang kawan, terucaplah kalimat yang paling Allah benci. Dia mengatakan, wallahi, ya, demi Allah, mustahil engkau masuk surga. Ya. Dalam ayat lainnya, demi Allah, mustahil engkau dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lainnya, wallahi lan yaghfirallahu laka abada. Demi Allah, engkau takkan mungkin diampuni Allah selama-lamanya. Dia bersumpah atas nama Allah mengatakan sahabatnya tak masuk surga, tak dapat rahmat. Ya, sahabatnya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan ini, apa yang keluar dari lisan kita ini adalah perkara yang tak bisa dicabut lagi, kawan-kawan sekalian. Di hari kiamat Allah menggabungkan antara keduanya dan Allah Subhanahu wa taala menyidang antara keduanya. Allah berkata, "Man dzalladzi yata'ala 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa dulu yang ngomong, bersumpah atas namaku, tidak aku ampuni si fulan, tidak aku rahmati si fulan, tidak aku masukkan dia ke dalam surga? Ya, saksikan, engkau yang kumasukkan ke dalam neraka, dia kumasukkan ke dalam surga. Siapa yang masuk neraka? Ahli ibadah atau ahli maksiat? Ahli ibadah. Kalau gitu Ustaz, aku jadi ahli maksiat aja lah. Bukan itu aku mau. Bukan itu saya maksudkan. Kalau gitu capek-capek mau umroh dah. Besok aku udahlah. Berjudi aja lah kerjaku. Bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan supaya kita senantiasa paham amal ibadah kita ini jangan pernah kita merasa hebat dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang Arab Badui masuk Islam. Mereka berbangga-bangga dengan keislaman mereka seolah-olah mereka telah memberikan banyak jasa kepada nabinya. Maka Allah mengajarkan mereka, kata Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu Muhammad. Mereka telah merasa mengabdikan diri mereka untuk Islam. Ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul, katakan Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian anggap kalian telah memberikan nikmat kepadaku dan keislaman kalian. Walakin Allah yamunnu 'alaikum an hadakum iman. Tapi karunia itulah Allah berikan kepada kalian. Allah berikan petunjuk untuk beriman. Jadi kawan-kawan sekalian, ini pembatal amalan. Apa tadi pembatal amalan? Ujub, merasa bangga. Ini semua saya giring apa yang saya katakan ya, agar jangan sampai kita merasa bangga dengan banyaknya masalah yang kita buat. Karena bukan sekarang yang menjadi timbangan Allah. Yang menjadi timbangan adalah apa? Bagaimana? Akhir daripada kehidupanmu. Kalau kau meninggal ketika sujud, Allahu Akbar. Kau meninggal ketika mau berangkat ihram, mau berangkat haji, Allahu Akbar. Kau meninggal ketika akan menimba ilmu, Allahu Akbar. Kau meninggal ketika menyampaikan ilmu, Allahu Akbar. Ini kebaikan. Ya, bukan kau meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di panti pijat, meninggal di tempat-tempat kemaksiatan, habislah. Karena itulah kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ujungnya dilihat, bukan sekarang. Karena itulah mewajibkan kita harus banyak meminta kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada kekufuran, kemaksiatan. Ya, agar Allah berikan kepada kita keistiqamahan sampai akhir hayat kita. Ya. Berkata Anas, aku banyak sekali mendengar Nabi SAW itu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat Tuhan, Engkau yang bolak-balikkan hati, istiqamahkan hatiku di atas agamamu. Oleh karena itu kawan-kawan, poin kedua dari penasihat ini. Ini poin kedua. Tadi poin pertama udah. Apa poin pertama? Amalan yang dilihat ujungnya. Poin kedua, supaya ujungmu baik. Yang kedua, kau harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Dalam segala amalanmu, tanpa dengan taufik Allah, engkau tak bisa beramal apapun. Ini semua karena rahmat Allah saja kepadamu. Karena itulah ketika dikumandangkan azan, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, apa yang kita ucapkan?
haula wala quwata illa billah. Karena tanpa dengan taufik Allah kita enggak bisa salat. Makna la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kami semuanya kecuali karena Engkau semata. Kebaikan itu Allah yang membimbing kita kepadanya. Allah beri taufik, hidayah, inayah. Ya. Semua kembali kepada Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dialah Allah yang berikan kepada manusia jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keburukan. Fahadainahun najdain, kami bentangkan kepadanya dua jalan. Ya. Apa kata Anas? Aku banyak mendengar Nabi selalu berdoa, Tuhan, Engkau yang bolak-balikkan hati manusia, ya Tuhan, tetapkanlah hatiku di atas jalanmu. Kata Anas, ya Rasulullah, begitu banyak aku mendengar engkau berdoa dengan doa ini. Apakah engkau takut dengan kami ya Rasulullah? Khawatir. Kata Rasul, ya Anas, hati hamba ada di antara jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Subhanallah. Maka kita berharap Allah berikan kepada kita keistiqamahan. Datang seorang sahabat menemui Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la asalu anu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku wasiat petua dalam Islam. Jika itu kau sampaikan kepadaku, kujadikan pegangan hidup. Aku tidak akan perlu meminta fatwa orang lain, tak perlu meminta nasihat orang lain, petua orang lain. Ini kujadikan pegangan hidup. Qul li fil islami qawlan. Katakanlah ya Rasulullah satu perkataan, petuahmu, nasihatmu yang kujadikan pegangan dalam hidup. La asalu ahadan ghairaka. Jika ini kupegang, aku tak perlu meminta kepada yang lain, bertanya kepada yang lain. Petuah, pamungkas. Setiap orang harus punya petuah dalam hidupnya. Itu yang dia pegang agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang hidup tanpa petuah, tanpa pegangan. Kata dia bagaikan air mengalir. Subhanallah. Tidak, kau harus punya target, kau harus punya pegangan dalam hidupmu. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi, ucapkan, aku beriman kepada Allah dengan lisanmu. Kemudian konsekuensinya istiqamahlah dengan ucapanmu tersebut. Apa makna istiqamah? Ats-tsabatu ala amrin. Istiqamah maknanya adalah tegak di atas satu perkara, tak pelin-pelan sana sini. Tetap salat berjamaah, tetap salat berjamaah. Istiqamah. Kadang-kadang nanti pulang kita umrah malas jamaah. Subhanallah. Ya. Padahal jamaah itu kawan-kawan luar biasa ganjaran keutamaannya. Kata Nabi SAW, salatul mar'i ya fil jama'ati tafdhulu an salatil fadhi bi 27 darajatan. Orang yang salat berjamaah lebih utama 27 kali derajat ya dengan orang salat sendiri. Kalau kira-kira kawan-kawan disuruh pilih, kau kasih $1. Ya, tapi kalau kau ke masjid, ku kasih bagimu $7. Kira-kira antum salat di mana? Masjid. Subhanallah. Orang dalam berdagang akan benar-benar ambil keuntungan. Ini untung satu bulan, ini $7. Aku akan datang. Tapi dalam perkara agama, kadang-kadang lemah ilmu kita, lemah iman kita. Sehingga kita tak mengambil apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Pulang umrah, istiqamah dengan salat berjamaah, kawan-kawan sekalian. Mana kalau dipanggil, ditegakkan adzan, dikumandangkan adzan, datangi. Ya, Nabi yang mulia SAW dalam Sahih Bukhari pernah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. Kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amara ahadan ya an ya'umma bin nas. Aku ingin seseorang kuperintahkan menjadi imam, kemudian aku pergi dengan para sahabat-sahabatku, suruh mereka untuk mengumpulkan kayu bakar, kubakar rumah orang-orang tak menghadiri salat Isya. Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tak menghadiri salat Isya. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan salat jamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Kenapa tak dibakar Nabi? Jawabannya, karena di rumah itu ada perempuan, ada anak-anak. Mereka bukanlah orang-orang yang wajib berjamaah. Istiqamah dengan salat berjamaah, kawan-kawan. Istiqamah untuk terus menimba ilmu. Minimal seminggu sekali ada jatah datang ke kajian. Ya, ilmu itu bagaikan
ya, nutrisi. Kawan-kawan sekalian, kita itu terdiri pada dua unsur, ada rohani, ada jasmani. Banyak orang-orang yang jasmaninya luar biasa. Dia perhatikan makanannya bergizi, segala macam makanan tak baik dia jauhkan. Sehat luar biasa tubuhnya, jasmaninya sehat. Dia jaga kesehatan, jaga makan, jaga tidur semua. Semua herbal dia tahu. Subhanallah. Tapi dia tak sadar dengan kebutuhan rohaninya. Rohaninya sakit. Rohaninya butuh ilmu, butuh ibadah. Wallahi saya jujur mengatakan, tatkala saya di Turki dengan tatkala saya di Saudi, subhanallah, bagaikan malam dan siang. Rohani rasanya hancur kecebalau di Turki. Sampai di Madinah, ya Allah, tenang, hati tentram luar biasa. Subhanallah, datang salat, kita bisa baca Quran, ada orang berlomba-lomba kepada ketaatan. Maka jangan diabaikan kebutuhan rohani kita. Rohani kita butuh amal saleh. Ya, menjaga kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Ya, agar senantiasa hati ini terasupi dengan asupan-asupan iman. Banyak orang kawan-kawan, dia resah tak menentu hatinya, tapi dia tak tahu bagaimana menentaskan keresahan hatinya. Kadang saya terpikir, kenapa orang-orang kafir itu doyan piknik ke sana kemari? Kau tengok orang-orang kafir ke Bali, ke Lombok, kemana-mana. Ya, kau tengok orang-orang yang bawa tas-tas besar, backpacker. Subhanallah. Apa yang mereka cari? Mereka mencari kenikmatan. Sementara kenikmatan yang hakiki itu bukan pada santapan fisik, tapi pada santapan rohani. Mereka kehilangan makanan rohani. Mereka tak punya iman, tak punya harapan dengan hari berbangkit, tak punya harapan dengan kiamat, tak punya harapan berjumpa Allah. Mereka dalam kegalauan, kegelisahan untuk melepas galau, mereka bermaksiat, mereka berplesir, mereka berzina, mereka berjudi. Dianggap mereka inilah surga yang mereka cari. Ya, subhanallah. Padahal bukan di situ surga, kawan-kawan sekalian. Surga itu bukan di dunia, surga itu ada dalam hati, bukan pada tampilan fisik. Teringat saya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, itu perkataan yang luar biasa. Allahu Akbar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, guruku Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunyati jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Yang tak masuk ke dalam surga dunia ini tidak akan mungkin masuk surga akhirat. Dipikirkan oleh Ibnu Qayyim, apa yang harus gurunya? Maka dapatlah jawabannya. Di dunia ini ada surga. Surga apa? Surga ketenangan dengan iman, ketenangan dengan taat, kenikmatan beramal saleh, kenikmatan berharap kepada Allah, kenikmatan bergantung kepada Allah, kenikmatan mencintai Allah, kenikmatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tak pernah masuk ke surga dunia, tak akan pernah masuk ke surga akhirat. Kata Ibnu Qayyim, perlu mengatakan, alangkah sedihnya anak Adam. Mereka pergi meninggalkan dunia, mereka tak pernah tahu dengan surga dunia. Subhanallah. Kau tengok orang kafir, mereka pergi meninggalkan dunia, tak tahu dengan surga dunia. Surga dunia itu di sini dalam hati. Ketika hati diisi dengan iman, ma'rifatullah, ketika anggota tubuh dipenuhi dengan amal saleh. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, perkataan yang sangat luar biasa. Ibnu Taimiyah ini difitnah oleh musuh-musuhnya. Berkali-kali keluar masuk penjara, bahkan mati di penjara. Dia menggambarkan ekspresi imannya, dan dia dan muridnya dua-duanya di penjara. Dan Ibnu Taimiyah meninggal dalam penjara. Apa kata gurunya? Ketika dimasukkan ke dalam sel tahanan, dia katakan bagaimana gurunya dimasukkan dalam sel tahanan di Damaskus sana. Di penjara namanya penjara Qal'ah. Ketika Syekhul Islam dimasukkan dalam jeruji, pintu penjara pun ditutup, terkerangkinglah dia dalam jeruji-jeruji besi. Maka ketika dia melihat kepada para tentara-tentara yang masukkannya ke dalam penjara, para polisi, dia tersenyum melihat mereka di luar sana. Dia merasa bahagia di dalam sini. Apa dia katakan?
Madza yaf'alul a'da'u bih? Musuh-musuhku mau mengapakanku? Apa yang mereka akan buat kepada diriku? In qataluni fatilka syahada. Kalau mereka bunuh aku, ku harap ku mati syahid. Fa in nafauni fatilka siyahah. Andai kata mereka buang aku, ku anggap aku sedang berpelesir menuju Tuhanku. Ya, fa in habasuni fatilka khulwah. Kalau mereka penjarakan aku, disinilah aku bersama dengan kekasihku berduaan, tak diganggu orang. Kemudian dia bacakan ayat dalam surah Al-Hadid, mengekspresikan perasaan hatinya yang begitu bahagia meski dalam penjara. Wa duriba bainahum bisurin lahu bab. Maka dipisahlah mereka dengan jeruji, dengan pagar yang ada pintunya. Batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil adab. Bagian dalam pintu penuh rahmat, luar daripada pintu penuh dengan azab. Sampai-sampai dia memberikan mutu hidup yang begitu berharga. Al-mahbusu man habisahu hawahu. Orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara dengan dikerangkeng dengan hawa nafsunya. Bukan ini penjara fisiknya. Subhanallah. Tapi dia tak merdeka, menjadi budak di penjara dengan hawa nafsunya. Meninggal ke Syekhul Islam dalam penjara. Gara-gara fitnah, dikatakan dia mengharamkan ke ziarah kuburan Nabi SAW. Dia mengharamkan berselawat kepada Nabi SAW. Dan semacamnya. Allahu Akbar. Ketika dia meninggal, begitu ahli Damaskus, penduduk Damaskus, begitu bersedih dengan meninggalnya dia. Terpaksa penguasa, subhanallah, mengabulkan keinginan rakyat untuk menyalakannya. Hampir seluruh penduduk Damaskus menyalakannya. Hanya berapa orang musuh-musuhnya yang tak berani keluar, takut. Yang tukang fitnah ini takut. Dia dipukul ya oleh manusia. Subhanallah. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam dunia ini ada surga. Yang tak pernah masuk surga dunia tak akan pernah masuk surga akhirat. Dialah surga dalam ketaatan kepada Allah. Kenikmatan itu dikatakan Nabi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang dalam diri seorang ada padanya, dia akan merasakan manisnya iman. Apa makna manisnya iman, kawan-kawan? Makna manisnya iman adalah dia merasa nikmat dalam berbuat taat. Subhanallah. Tawaf berat, ya, tapi dia nikmati. Sa'i berat, ya, tapi dia nikmati. Qiyamul lail berat, ya, tapi dia nikmati. Salat berjamaah berat, tapi dia nikmati. Menimba ilmu berat, tapi dia nikmati. Karena sebagian orang salat juga, tapi berat hatinya, tak dia nikmati. Ya, subhanallah. Ada orang datang ke kajian, majelis ilmu, tapi tak dia nikmati. Subhanallah. Kawan-kawan sekalian, inilah makna surga itu, kenikmatan hati. Apa 3 perkara tersebut? An yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika benar-benar Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintainya dari segala-galanya. Dan ini pun perkara yang gampang diucapkan, berat ketika berhadapan dengan keinginan hawa nafsu. Kadang-kadang berbenturan antara apa yang Allah inginkan dan apa yang kita inginkan. Yang kita dahulukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Allah inginkan. Nonton bola aja kadang-kadang kita terlalaikan dengannya. Subhanallah. Kadang-kadang Allah inginkan kita banyak berzikir kepadanya, membaca kitabnya. Kadang-kadang kita lalai, banyak main game. Kadang-kadang lalai, banyak main media sosial. Kadang-kadang lalai, banyak menonton segala yang ditonton. Subhanallah. Kawan-kawan sekalian, inilah maknanya. Ketika seorang mampu mendahulukan Allah dan Rasulnya lebih daripada segala yang dia inginkan, yang dia minati, yang dia cintai. Dan itu akan tampak ketika terjadi antara 2 hal, tarikan-tarikan. Allah ingin ini, aku ingin ini, mana yang kita dahulukan? Subhanallah. Rasulullah ingin kita begini, sementara hati kita ingin ini, mana yang kita dahulukan? Ya, apakah Allah dan Rasulnya atau keinginan hawa nafsu kita? Bila mana kita telah mampu meletakkan Allah Rasulnya lebih daripada segala-galanya, kita akan rasakan manisnya iman. Ya, ketika itulah kita tak peduli apapun risiko dalam masalah iman. Meski dipotong-potong, dicincang-cincang tubuh, buatlah, tak peduli.
Sebagaimana para tukang sihir Firaun, pagi harinya mereka masih kafir, sore harinya telah mereka beriman. Bayangkan jumlah mereka banyak, masing-masing menyampakkan tali temalinya, tongkat-tongkatnya, fasaharu ayunan nas. Mereka menyihir pemandangan mata manusia, waja'u bisihrin azim. Mereka datangkan sihir yang begitu dahsyat. Bahkan Musa pun ketika itu melihat, muncul ketakutan dalam dirinya. Semua orang takut. Kata Allah kepada Musa, campakkan tongkatmu. Musa campakkan, berubah menjadi ular yang begitu besar, memangsa semua yang mereka buat. Seketika seluruh tukang sihir itu sujud. Mereka mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Sorenya mereka beriman. Fir'aun kumpulkan mereka. Fir'aun marah besar. Amantum lahu qablan adin lakum. Kalian beriman kepadanya sebelum kuberikan izin. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra. Sungguh kalian semuanya telah berbuat makar. Sengaja kalian kumpulkan dengannya. Inilah merupakan kepala kalian mengajarkan kepada kalian sihir. Ya. La'uqatti'anna baina aydikum wa arjulakum min khilaf thumma la'usallibannakum ajma'in. Sekarang, sebentar lagi aku akan potong-potong cincang-cincang kalian, aku potong tangan dan kaki kalian, ku salib kalian. Dalam ayat lainnya fi judhu'in nakhli, aku akan salib kalian di tiang-tiang kurma. Apa jawaban para tukang sihir? Iqdi ma anta qadin. Buat apa yang kamu buat. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kau hanya mampu melakukan apa yang bisa kau lakukan dalam kehidupan dunia. Kami rindu kepada Tuhan kami. Kami berharap agar Tuhan kami mengampuni kami. Inilah namanya manisnya iman. Subhanallah. Kadang-kadang kita beramal, tapi kita tak merasa nikmat. Berarti belum sampai kepada tingkat ini. Kita harus terus berusaha menaikkan iman kita dengan ilmu, mutaba'ah, doa. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang akan merasakan manisnya iman manakala dia bisa mencintai seseorang, tak ada tendensi. Dia cinta kepada orang tersebut karena Allah semata. Banyak orang, kata Ibnu Mas'ud, membangun relasi antara manusia karena adanya kemaslahatan dunia. Sementara yang Allah inginkan adalah orang membangun relasi antara dia dengan yang lain karena agama, karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena dunianya. Dan itu pun berat, kawan-kawan sekalian. Kita biasanya bergaul dengan orang gara-gara ada kemaslahatan dunia. Ada yang kita harapkan daripadanya. Sementara iman kita menuntut kita bergaul dengan manusia hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia ini hebat, dia ini kaya, dia ini pejabat, ini konglomerat. Kita berkawan dengannya, tidak. Itu semua tidak. Bila mana kita mesti pilih-pilih kawan karena status sosialnya dan seterusnya, kita tak akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, an yakrahal kufra kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Manakala seorang telah benar-benar mampu membenci kekafiran, sebagaimana dia benci jika dibakar di api. Tanda iman orang sempurna ketika benci kekufuran. Maka sungguh aneh, ajaib bila ada orang-orang yang tak benci kepada kekafiran. Ya, kau lihatlah bagaimana orang-orang munafik di negeri kita ikut acara perayaan agama-agama orang Nasara, masuk ke gereja-gereja mereka, masuk ke kuil-kuil mereka. Kemana iman mereka? Subhanallah. Ya, bahkan melantunkan azan di gereja mereka, berselawat di gereja mereka. Kutanyakan iman kan kemana? Subhanallah. Lihat orang-orang kafir, tak ada kebencian dalam hatinya kepada apa yang diyakini mereka. Kebencian kita kepada orang kafir bukan membuat kita berbuat zalim, tidak. Tetap muamalah baik dengan dia, tapi kita menyimpan kebencian kepada agama yang dia anut dan kepada Tuhan-Tuhannya, sesembahannya. Lihat gejala-gejala kesyirikan, kita benci. Lihat berbagai macam rumah-rumah ibadah kaum kafirin, kita benci. Kita benci sekali kepada kekafiran. Subhanallah. Kalau andai kata kita masih menganggap sama saja agama itu semua baik, habis agama kita nggak ada. Bagaimana kau akan merasakan manusia iman? Karena ketika engkau menyamakan semua agama, itu diinginkan oleh kaum liberal, kaum pluralis. Karena itulah mereka munculkan, kau harus menjadi seorang Islam yang moderat. Makna moderat bagi mereka, kau jangan ingkari kemungkaran, kau jangan katakan orang kafir, kau jangan katakan kufuran. Gak boleh mengatakan kafir, gak boleh mengatakan kekufuran. Jangan ingkari orang dengan segala macam agamanya, jangan biarkan mereka dengan segala macam maksiat mereka. Kalau kau ingkari berarti kau tidak lagi disebut orang yang toleransi, engkau intoleran. Itu yang mereka mau daripada kata-kata moderat. Jadi kawan-kawan sekalian,
Ya, nasihat kedua tadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas ketaatan kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, doa, doa. Rasakan benar-benar ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Tuhan, berilah aku hidayah kepada jalan lurus. Apa itu hidayah ke jalan lurus? Ibnu Qayyim mengatakan hidayah jalan lurus adalah al-ilmu an-nafi' wal amal salih. Hidayah itu adalah ilmu benar tentang Islam, tentang agama, tentang akidah, tentang ibadah. Kemudian amalanmu tepat sesuai apa yang kau yakini daripada ilmu tersebut. Ilmu yang benar diamalkan dalam bentuk amal, inilah namanya ya al-hidayah. Hidayah adalah gabungan antara ilmu yang benar dan amal ibadah yang tepat. Banyak orang ilmunya tak benar tentang Allah, tak benar tentang Rasul, tak benar tentang Islam, tak benar. Ya, sebagian orang ilmunya benar tapi amalannya tak benar. Sebagian orang amalannya tak benar. Subhanallah. Ya, rajin beribadah tapi tidak sesuai dengan ilmu. Ini adalah orang-orang yang meniru kaum Nasara. Berkata salah seorang ulama, man fasada min ulama'ina fa fihim syabahun bil yahudi. Ulama kami yang punya ilmu tapi tak mengamalkan, rusak mengikuti kaum Yahudi. Man fasada min ubadina fa fihim syabahun bin Nasara. Yang rusak daripada ahli ibadah kami, mereka meniru kaum Nasara. Banyak kau tengok orang getal-getal beramal. Kau tengok aja ketika tawa, ketika sa'i, berzikir rame-rame, teriak-teriak, ganggu orang. Subhanallah, dengan segala macam bentuk zikir-zikir mereka. Ya, butuhnya kita kepada ilmu luar biasa. Subhanallah. Dan ilmu ini akan bermanfaat ketika engkau mengamalkannya. Inilah namanya hidayah. Hidayah gabungan daripada ilmu dan amal. Kalau kau tak punya ilmu, kau belum dapat hidayah. Kalau kau punya ilmu tapi tak punya amal, kau belum dapat hidayah. Hidayah adalah gabungan antara ilmu dan amal. Jadi ini nasihat kedua, doa. Nasihat yang ketiga, kawan-kawan, ini nasihat terakhir. Nanti antum bingung pula sampai berapa poinnya. Sampai sore, sampai 1000 hancur kami. Enggak, ini terakhir. 3 aja nasihat supaya antum ingat. Enggak payah nanti kok banyak-banyak lupa kita. Pecahnya aja udah banyak tadi kan. Ada poin yang ketiga, kawan-kawan, nasihat ketiga, hendaklah engkau selalu bersama orang-orang yang saleh, yang baik, kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang baik. Kenapa kita nikmat dibahas? Karena kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Antum baik-baik insyaallah subhanahu wa taala. Saleh-saleh. Teruslah engkau di mana-mana bersama orang yang baik. Orang itu kawan-kawan selamat atau celakanya tergantung dengan siapa temannya. Ada salah seorang yang dia sempat tertarik memeluk Islam. Kalau saya tak khilaf namanya Ubay bin Khalaf, kalau saya tak silap. Dia datanglah kepada dia panggil Nabi yang mulia sallallahu Rasulullah sallallahu diundangnya karena tertarik dengan kebaikan Nabi, akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, dia sudah tertarik kepada Islam. Diundangnya Nabi pun datang, kata Nabi Muhammad, masuklah kau ke dalam Islam supaya aku makan ini, aku nikmat makan ini. Akhirnya dia pun masuk Islam. Ya, tersebarlah berita kemana-mana masuk Islam. Dengar kawannya. Ya, kata kawannya, aku dengar kau jumpa Muhammad, kau ikut agamanya. Sejak saat ini kau tak ada lagi hubungan denganku. Kau musuhku sampai kau tinggalkan Muhammad. Dia katakan, janganlah begitu. Aku sengaja mengucapkan itu berpura-pura untuk membuat diri Muhammad. Tidak, kau ludahi mukanya, baru aku percaya. Subhanallah. Ya, akhirnya pada perang Uhud dia mati dalam keadaan kafir. Turunlah ayat yauma ya'adzu zalimu 'ala yadayhi. Ingatlah pada hari orang zalim menggigit kedua tangannya. Yauma ya'adzu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani aduhai ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalaulah dahulu aku ikuti jalan Rasul. Aduhai, kalaulah dulu aku ikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, kalau dahulu aku tak berkawan dengan si fulan. Laqad adallani an dzikri. Sungguh kawanku aku sesat daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat untuk orang-orang yang dia salah cari teman. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bunda Aisyah pernah mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalili.
seseorang itu akan ada sesuai dengan agama kekasihnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah orang benar-benar lihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Kita akan pulang, ibu-ibu akan pulang, bapak akan pulang. Siapa teman dekatmu? Sebagian orang dia ya dapat kawan baik, baik dia. Nanti kembali kepada kawan yang tak baik, tak baik dia. Dapat kawan yang ngaji, ngaji dia. Dapat kawan yang karaoke, karaoke juga diantemnya. Ya. Dapat kawan yang baik ke masjid. Dapat kawan ngajak dia nanti joget-joget di panggung, joget-joget dia. Ada nggak orang seperti gini? Ada atau enggak? Nah, masalahnya kita nggak tahu di mana dia mati nanti. Apakah di panggung sedang joget atau di masjid? Ini masalah. Kalau Allah beri taufik kepadanya mati ketika di masjid, tak Allah beri taufik mati di panggung, habis. Mati ketika sedang nyanyi, na'udzubillah min dzalik. Ya, katanya nggak berapa artis itu ketika mau mati, apa yang ucapkannya? Yang ucapkannya adalah lagu-lagu. Ya, subhanallah. Relakah kiranya kita mau mati disuruh ucapkan la ilaha illallah, kita sebutkan lagu-lagu dari timur dan barat, keluar lagu-lagu India, Bollywood, keluar lagu-lagu Hollywood. Relakah kita mati dalam keadaan demikian? Wallahi tidak. Ada seseorang kecelakaan, subhanallah, datanglah ketika itu orang-orang, ini cerita kisah orang-orang yang taubat. Ya, ada datang seseorang dengan beberapa orang kepada mobil yang tabrakan, subhanallah. Orang dalamnya sekarat. Dalam mobil terdengar lagu-lagu. Berkatalah ketika itu yang datang kepada orang yang sekarat, "Hei fulan pemuda, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah." Dia melakukan lagu-lagunya, mati dalam keadaan menyanyikan lagu-lagunya. Maukah kita demikian? Tidak. Ini semuanya akan dengan perjuangan. Hidup kita ini penuh perjuangan. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan, perjuangan kita itu tak lama, kawan-kawan sekalian. Kita berjuang nggak sampai 1000 tahun. Ya, kata Nabi umarku antara 60-70. Sekarang yang udah umur 50 tahun, berapa sisa? Mungkin 10, mungkin 20, mungkin kurang daripada itu. Yang sedikit inilah kita harus bertahan. Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan orang yang berjuang untuk berbuat kebaikan, ketaatan, ikhlas, dapat hidayah, dia pertahankan. Bagaikan orang yang berlari dikejar musuhnya. Dia terus berlari, tak berhenti. Karena dia yakin benteng sudah dekat, istana raja sudah dekat. Kalau dia masuk benteng, masuk istana, dia akan selamat. Di istana dia akan mendapatkan segala macam yang diinginkannya daripada berbagai macam kenikmatan, makanan, minuman, terusnya. Dan dia yakin kalau andai kata musuh mendekat istana akan ditangkap, dipenjara, mungkin digantung. Maka dia terus berlari. Karena dia yakin kalau dia berhenti, perjuangannya sudah dekat. Dia akan ditangkap oleh musuhnya, mungkin dicincang-cincang oleh musuhnya. Maka dia berlari sekencang-kencangnya. Dia terus berlari sehingga sampai ke istana. Begitulah perumpamaan dalam hidup kita ini. Kita disuruh istiqamah bukan sampai 1000 tahun. Ini berapa tahun ke depan. Dan saya pun nggak pasti apakah kita bisa berjumpa lagi di masa akan datang dalam keadaan hidup. Di antara kita nggak ada yang meninggal. Mungkin saya, mungkin antum semua. Siapa yang tahu? Subhanallah. Karena umur di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kembali kepada keistiqomahan tadi, tak lama. Ya, sebentar. Berapa lamalah kita menanggung istiqomah ini? Enggak lama. Dengan taufik Allah semuanya akan terasa mudah dan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita goyang, nanti pulang umroh udah berubah lagi, yang ke karaoke, joget-joget, yang buat bid'ah, istiqamah. Orang yang benar-benar umrohnya, yang benar hajinya adalah orang yang ketika pulang baik dia. Ya, bukan berbalik arah. Allah mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian meniru seorang perempuan dungu yang mana dia telah mengurai kembali semua yang telah dia tenun. Kita ke Turki. Kita melihat bagaimana perusahaan Turki tersebut menenun dari ulat kepompong menjadi kain, ya kan? Lihat semua kan? Berapa ulat kepompong ditarik kemudian dengan alat akhirnya dibuat menjadi benang. Dari benang menjadi kain. Ada seorang perempuan yang namanya Jirona. Jirona tempatnya ada sekarang. Itu nama perempuan asalnya. Perempuan ini dia menantikan suaminya pulang. Suaminya pergi entah kemana, tak pulang-pulang. Dia rindu kepada suaminya sambil mengisi hari-harinya, membunuh waktunya. Dia menenun, ya.
jadilah benang, dari benang jadilah kain. Ya rajut, jadilah baju. Setelah selesai, suami tak kunjung datang, dia urai lagi satu persatu. Sampai akhirnya terburai semuanya. Nanti sudah terburai, dia pasang lagi, dia rajut lagi. Turunlah ayat, wala takunu, kalian jangan meniru kallati naqadat ghazlaha, bagikan seorang perempuan yang mengurai apa yang telah tenun. Ini perumpamaan bagi orang-orang yang sudah berbuat baik, sudah umrah, sudah haji, pulang lupa dia semua kebaikan, lupa lagi salat, lupa jamaah, lupa berzikir kepada Allah, lupa menimba ilmu, lupa. Kawan-kawan sekalian, mohon maaf telah panjang saya berkata-kata. Tak terasa, udah jam berapa sekarang? Tak ada pula jam mau ditengok. Hah? 9:30. Tadi jam berapa kita mulai? Alhamdulillah 1 jam. Kalau ditampung pakai ember, udah ada setengah ember kayaknya ludahan ya. Allah tabaraka ta'ala alam. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat istiqamah sampai akhir hayat kita. Saya berikan kepada kawan-kawan kesempatan 10 menit untuk bertanya jika ada yang mau bertanya. Kalau enggak, kita sudahi. Silahkan kalau yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu, silakan bapak-bapak. Tafadhalan, silakan. Ini mengenai istiqomah, Ustaz. Ya. Sangat berat sekali ya kalau harus kita istiqomahkan. Tip-tip untuk menjaga agar keistiqomahan itu berjalan dengan lancar. Bagaimana supaya istiqomah itu terus kita miliki sampai akhir hayat kita? Bagaimana tips-tips menjaga keistiqomahan? 1, terus-menerus berdoa kepada Allah, karena hati kita di tangan Allah. Ya, doa tadi diantaranya. Di antara doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha, Tuhan berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik mensucikan jiwa ini. Anta waliyuha, anta maulaha, engkaulah pemilik jiwa ini, engkaulah yang menjaga jiwa ini. Supaya tetap istiqamah, 1 tadi apa? Berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua, terus berupaya beramal saleh. Ya, terus berupaya beramal saleh. Jika kau telah melaksanakan satu kebaikan, berjuanglah untuk terus-menerus melakukannya. Ya, jangan tinggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan baik kita, kawan-kawan. Saya beritahu antum ya, tips ini ya. Segala sesuatu itu yang payah adalah awalnya. Awalnya saja. Menimba ilmu payahnya awalnya. Sampai pada masa tertentu, ketika dia menjadi kebutuhanmu, engkau stres kalau enggak menimba ilmu. Segala macam kebaikan harus pertama kita paksakan diri untuk qiyamul lail meski 1 rakaat, meski 3 rakaat. Paksakan untuk salat berjamaah, paksakan untuk bersedekah meski sedikit. Paksakan. Dari dipaksakan jadilah kedua terpaksa. Dari terpaksa jadilah terbiasa. Dari terbiasa jadilah mendarah daging. Kalau kau tak sedekah, kau stres. Dalam hidupmu ada yang kurang. Antum, jujur saya katakan, kalau antum lama tak bekerja, pusing kepala antum. Aduh, ya nah, biasa kerja, enggak kerja, pusing kepala. Terasa ketika kita sakit kita tak beraktivitas, rasanya tambah sakit lagi kita. Kenapa? Biasa bekerja. Ya, kalau banyak orang-orang itu enggak bekerja, sakit dia. Harus bekerja. Subhanallah. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan darah daging baginya, harus bekerja. Karena itulah kadang-kadang kita lihat orang tua kita sudah tua, kita bilang, wah mak, pak, untuk apa lagi kerja? Ini anak-anak semua sudah punya penghasilan, sudah bapak tenang. Tak bisa, aku tak bekerja. Sakit aku tak bekerja. Kenapa? Sudah mendarah daging. Semua kebaikan ini, apapun namanya, mau salat berjamaah, menimba ilmu, bersedekah, berinfak, semuanya awalnya berat. Dipaksa. Saya teringat Ibnu Umar punya budak namanya Nafi. Nafi itu dipaksa Ibnu Umar untuk menimba ilmu hadis. Bahkan dirantai Ibnu Umar kakinya supaya jangan keluar dari majelis. Jadi ulama besar, Nafi. Sampai-sampai riwayat yang paling agung atau riwayat yang berdasarkan daripada Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Dan rantaian emas dalam periwayatan hadis. Dari Imam Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW. Dikatakan ini silsilah zahabiyah, rantai emas dalam ilmu hadis. Padahal Nabi budak dipaksa oleh Ibnu Umar, dirantai Ibnu Umar supaya menimba ilmu. Maka semua kita adik-adik, semua antum, semua kita paksa diri untuk kebaikan, paksa diri untuk menimba ilmu, paksa untuk duduk. Memang awalnya dipaksa, lama-lama terpaksa, lama-lama terbiasa.
lama-lama jadi kebutuhan hidup. Kalau tidak, kita akan stres dengannya. Orang terbiasa berinfak, tak berinfak stres. Orang terbiasa menimba ilmu, tak menimba ilmu stres. Ada kawan-kawan kita di Batam, Ustaz, kalau udah lama libur, pusing kepala aku, Ustaz. Gak ada kajian, pening kepala kami. Gitu. Subhanallah. Kadang-kadang Ustaz pergi kan, tak ada kajian. Pusinglah kepala mereka itu. Saya bilang, Anda pun kalau nggak ngisi, pusing juga. Sama-sama kita pusing. Ya. Kalau Anda kata, makanya Anda tuh sebulan, setahun tuh nggak bisa banyak-banyak umroh. Banyak kewajiban-kewajiban. Ya. Kata mereka, aduh Sunni, kurasa Ustaz nggak ada kajian. Katanya Sunni. Kami pun bingung kemana ini. Ya, subhanallah. Kenapa demikian? Ada satu kebiasaan yang telah hilang dari dirinya dan itu sangat menyakitkannya. Ya, maka antum semua istiqomah adalah dengan pertama paksakan diri. Dari paksakan terpaksa memang lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi darah daging. Begitulah anak-anak ketika kita kecil, umurnya 7 tahun suruh salat, paksa 10 tahun pukul. Mungkin anak-anak saya ada yang kena rotan dulu gara-gara nggak salat. Pernah jeber, kena rotan. Nah, gini. Subhanallah. Ada pemukul tilam, pemukul kasur tuh yang terbuat dari rotan. Nah, coba kan nggak salat. Nah, paksa. Karena itulah ketika anak-anak sudah dewasa, mereka sejak kecil terpaksa sudah menjadi terbiasa. Jadi kebiasaan darah daging, mereka akan salat. Ya, begitulah diri kita pun harus dipaksa. Jadi tip yang kedua, istiqamah, berusaha engkau terus mengerjakan segala macam amal saleh. Ya. Jadi satu doa, yang kedua adalah berusaha mengerjakan amal saleh. Subhanallah. Yang ketiga kawan-kawan sekalian, ya. Manusia itu bukanlah malaikat. Kadang-kadang ada masanya dia futur. Makna futur meninggalkan kebaikan. Kadang-kadang dia jenuh, kadang-kadang dia lemah. Ketika itu muncul, jangan lama-lama, jangan larut-larut, jangan biarkan larut-larut. Segera kau perbaiki manakala engkau sedang dalam kondisi jenuh. Ya, karena kita bukan malaikat, kadang-kadang kita malas. Jangan lama-lama malasmu. Subhanallah. Segera perbaiki cepat, berbenah. Ya. Karena yang namanya futurnya kalau dibiarkan habis kita tenggelam. Ketika kita dalam keadaan tertentu, ya dalam keadaan futur, meninggalkan kebaikan kita, segera cepat evaluasi diri, cepat bangkit kembali. Ya. Begitulah namanya iman, ada ujian-ujian dalam iman ini. Kadang lagi jos, coba sekarang lagi jos semua kan? Jos, nanti pulang sibuk kerja segala macam. Ada riwayat salah seorang sahabat namanya Hanzalah. Jumpa Abu Bakar. Hanzalah, kenapa kau lama tak kulihat di majlis Nabi SAW? Aduh Abu Bakar, Hanzalah sudah jadi munafik ini. Kenapa pula kau jadi munafik? Ya. Apa yang kau ucapkan? Begini Abu Bakar Siddiq, aku kok bersama Nabi, dia cerita tentang surga, neraka, kayaknya surga neraka di mata, aku pun semangat. Nanti aku pulang ke rumah, jumpa anak istriku, aku pergi ke ladang, aku pergi ke kerjaanku, aku menjadi jauh lagi daripada apa yang tersebut. Bahaya, ini kuanggap kemunafikan. Depan Nabi kita baik, nanti jauh dari Nabi kita buruk. Kata Abu Bakar Siddiq, aku pun hal yang sama aku dapati. Ya. Akhirnya keduanya datang, ya Rasulullah, ini Hanzalah mengeluhkan dia telah munafik. Kenapa munafik kau Hanzalah? Begini-begini, kata Nabi. Itulah iman sa'atan fasa'a. Kadang dia naik, kadang turun. Kau segera bangun kembali ketika turun imanmu, cepat-cepat. Ya, bagaimana supaya bangun kembali? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh luar biasa doa kawan-kawan. Kadang kita malas mau salat malam. Minta Allah, Allah mudahkan. Malas mau ngaji, minta kepada Allah, Allah mudahkan. Kuncinya ada, banyak bergantung kepada Allah. Karena itulah doa Nabi setiap hari, pagi dan sore, wala takilni ila nafsi tarfatain. Tuhan, jangan kau serahkan diriku kepadaku, aku akan habis. Jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri, bergantung kepada diriku sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Tuhan yang hidup berdiri sendiri, dengan rahmatku mohon, aslih li sya'ni kullah. Tuhan perbaiki diriku ini. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri, habislah aku. Ya, banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada konsep doa tadi. Subhanallah. Jadi kawan-kawan sekalian, ya. Inilah tip-tip keistiqomahan. Yang terakhir supaya kau bisa istiqamah, jangan kau tinggalkan majlis ilmu. Ilmu itulah segala-galanya. Islam itu ilmu, Quran itu ilmu. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Ma tadri mal kitab wal iman. Demikianlah kami berikan kepadamu ruh, itulah Quran.
Dengan ruh inilah kau hidup. Sebelumnya kau tak tahu iman, tak tahu petunjuk. Maka ilmu, kawan-kawan, kita lebih butuh kepada ilmu, kata Ibnu Taimiyah, daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Tak makan, tak minum, mati jasad kita. Tak ada ilmu, terpanggang di neraka, habis diri kita. Subhanallah, dalam kekufuran, iyadzan billah. Ini tips-tipsnya. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Fadhal. Bagaimana tips kita untuk mendidik anak biar menjadi anak yang soleh? Wah, banyak kali pertanyaan ini. Bagaimana menjadi anak yang soleh? Iya. Allah alam. Pertama, kita harus yakini anak itu milik Allah SWT. Dititipkan kepada kita. Dan hidayah itu milik Allah SWT. Anak Nabi Nuh, Kan'an, kafir, tak guna baginya ayahnya. Ya, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, hidayah itu milik Allah. Dia berikan kepada siapa dia kehendaki. Tapi kewajiban orang tua adalah berusaha menjaga supaya hidayah itu tetap ada pada anak. Kerja orang tua hanyalah menjaga fitrah anaknya agar tidak melenceng. Allah telah menciptakan setiap anak Adam di atas fitrah yang lurus, fitrah menyembah Allah, bertauhid kepada Allah, menikmati ibadah kepada Allah. Ini fitrah. Semua anak Adam. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu fitrah. Setiap anak telah di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Nanti orang tua yang kedua-duanya berubah menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Anak di atas fitrah bagaikan kertas yang bersih. Tergantung orang tua apa mewarnainya. Ya. Maka kewajiban orang tua adalah menjaga fitrah itu agar jangan lencengkan. Itulah fungsi orang tua, menjaga fitrah anak, mengarahkan kepada kebaikan. Ya, kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wassabir alaihi. Suruh anak-anakmu salat, sabar dalam merintahkannya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak-anak putrimu, kepada wanita-wanita yang muslimat agar mereka menjulurkan baju mereka. Intinya kita hanyalah berusaha untuk mengarahkan, memberikan tempat pembelajaran yang baik, sekolah yang baik, lingkungan yang baik. Di rumah kita berusaha menjadi contoh suri teladan. Ya, karena berapa banyak anak itu berat mendapatkan kebaikan karena orang tuanya tak baik. Berusahalah kita untuk menjadi orang tua yang baik, saleh. Insyaallah anak-anak kita akan berusaha melihat dan akan mengikuti orang tuanya. Kerja anak adalah muhakat, meniru. Kau lihat bagaimana ketika anak kita masih kecil. Kita salat, anak kita pun subhanallah, kadang umurnya masih 2 tahun, rukuknya subhanallah, pantatnya dikasihkannya ke atas untuk meniru orang tuanya. Kerja anak adalah muhakatu abihi, berusaha untuk mengikuti bapaknya. Ya, maka kita hendaklah pertama berdoa kepada Allah SWT agar Allah beri hidayah kepadanya. Karena jika Allah tak berkehendak, enggak jadi. Berdoa. Yang kedua, berusaha untuk mengarahkan dia kepada kebaikan, menjaga fitrahnya agar tidak sama sekali tercemar dengan menjaga lingkungan rumah, menjaga lingkungan di luar rumah, menjaga lingkungan sekolah. Ya. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Silakan akhi. Terkait menjaga hati itu. Ya. Kadang kita kan berusaha untuk ikhlas, tidak. Ya. Tapi setan selalu mengganggu di hati kita. Ya. Gimana supaya kita tetap istiqomah tadi? Baik. Bagaimana supaya kita istiqamah dari hati kita? Saya tadi katakan hati ini milik Allah. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga keistiqaman hati. Satu kuncinya doa. Dengan doa-doa yang Nabi ajarkan tadi, banyak doa-doa yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu menyekutukannya dengan sesuatu. Wa ana a'lamu, dan aku tahu. Wa a'udzubika mimma la a'lamah, dan aku berlindung kepadamu daripada menyekutukanmu aku tak tahu. Ya, maka keistiqaman itu begitu kuatnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta kepada Allah. Dan selalu kita istighfar, taubat. Memang benar-benar sulit untuk ikhlas. Banyak pengganggunya. Maka setelah kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak beristighfar. Tiap hari kita beristighfar. Kata Nabi, aku seharian beristighfar minimal 100 kali. Dan beliaunya 70 kali. Banyak-banyak kita bertobat dari dosa-dosa kita. Manakala kita beramal riya, gugur amalan kita. Maka hendaklah kita beristighfar, bertobat agar Allah tidak hukum kita dengan apa yang kita lakukan daripada perbuatan dia tersebut. Ya.
Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu yang menjaga hati kita karena hati miliknya. Ya, di antara cara-cara tips-tips untuk menjaga keikhlasan ya agar lurus, banyak-banyaklah menyembunyikan kebaikan. Sebagaimana kita menyembunyikan kejelekan. Sementara manusia kebanyakannya ada membalik. Keburukan dia sembunyikan, kebaikan dia tampakkan. Ya, dari situlah ujian. Apalagi namanya dunia medsos itu ujian. Ketika kau berstatus, apa niatmu? Ya, ketika kau beribadah umrah, apa niatmu? Ketika kau diambil fotomu, niatmu apa? Kau suruh orang foto saya, niatmu apa? Berat, subhanallah. Ya, berbanyak orang setengah mati beramal sia-sia. Kenapa? Sudah dicampur dengan berbagai macam niat-niat tak benar. Luar biasa beratnya. Ya, subhanallah, ibadah berat. Maka supaya ikhlas, jaga ikhlas, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu, dan itu sangat berat. Apalagi kita diuji dengan medsos. Kita mau tahu, kita ingin orang selalu tahu apa yang kita buat. Ya, dan itu berat. Kata Allah, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, in tubdu sadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khair lakum. Sedekah kau tampakkan bagus-bagus saja, tapi jika kau sembunyikan, kau berikan orang fakir, lebih baik bagimu. Ya, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kau sembunyikan keburukanmu. Kalau kita kadang-kadang lupa, terpaksa kita beritahukan kebaikan kita, ya minta kepada Allah semoga Allah jaga, ya. Semoga Allah jaga kebaikan tersebut. Dan kata para ulama, Allah itu punya dua catatan. Pertama catatan diwanul alan, catatan yang sifatnya dikerjakan di hadapan orang banyak. Ya, dilakukan di hadapan orang banyak. Yang kedua namanya diwanus sir, catatan yang ditempatkan dalam tempat catatan rahasia. Sedekah rahasia, amalan rahasia, malam rahasia, tempatkan di sini nih. Tatkala kita merahasiakan kebaikan, ditempatkan di sini nih. Besok kita beritahukan, aku udah 50 kali umrah. Misalnya, dipindahkanlah dari diwanus sir kepada diwanul alan, dari catatan rahasia kepada catatan terang-terangan. Tapi masih ada keikhlasan, masih terjaga di sini, tapi sudah pindah. Muncul ujub, muncul ingin dipuji, diambil dari sini dibuang ke lubang sampah. Habis, sia-sia semuanya. Subhanallah. Maka ikhlas itu adalah banyak berdoa kepada Allah agar dijaga. Yang kedua, banyak-banyak menyembunyikan kebaikan kita. Ya, dan banyak kita lihat para ulama-ulama yang tak dikenal sampai sekarang. Sebagian kitab itu tak kenal siapa pengarangnya. Ya. Tapi begitu dahsyat manfaatnya bagi orang. Ya, para sahabat itu banyak yang tak dikenal. Nama-namanya tak dikenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab suruh pada para prajuritnya, coba catat siapa-siapa yang meninggal mati syahid. Dicari si fulan, si fulan, si fulan. Dan si fulan ya kami tak tahu siapa namanya, kata Umar. Biarkan kita tak tahu namanya, tapi mereka diketahui Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan kita akan disimpan Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam bentuk rahasia, dimasukkan dalam catatan rahasia. Jika kita beritahukan, masukkan pada catatan yang beritahukan. Jika kita riya, ujub, dibuang. Selesai. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, bertaubat, Allah ampunkan dosa tersebut. Allah tabaraka wa taala alam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Enggak ada ibu-ibu? Ibu ada yang mau tanya? Ibu-ibu masih hidup? Asyiknya, alhamdulillah. Ya kan. Demikianlah kajian kita. Antum, ini terakhir nih. Nah, ini fadhal. Tadi ini Ustaz, pertanyaan sih udah terjawab, mungkin menerangkan kembali ya dan tipsnya Ustaz. Apakah ketika kita sudah melakukan amalan kemudian berusaha ikhlas Ustaz, kayak semacam sekarang ya kita melakukan umroh gitu kan, berusaha untuk maksimal gitu. Tapi biasanya kendalanya itu Ustaz, apabila nanti kita udah pulang terus ketemu orang-orang yang sudah umroh lagi, biasanya cerita gitu. Akhirnya udah kesana-sana tuh, ceritanya tuh kesana-sana. Apakah itu menyebabkan juga potensi kita untuk menggugurkan pahala Ustaz? Terus yang keduanya, satu dulu aja, saya lupa. Ikhlas itu dibutuhkan dalam 3 hal. Satu, ketika sebelum beramal.
Kau umroh itu untuk apa sih? Kau salat itu untuk siapa? Kau puasa untuk sama? Untuk siapa? Sebelum beramal. Andai kata niatnya, aku umroh nih mau nengok Turki, mau nengok Cappadocia, apa namanya? Sampai sekarang pun saya payah nyebutnya. Cappadocia. Ya, kalau nggak ada Cappadocia tak berangkat aku umroh nih, karena ini kayaknya enak. Ada layang-layang putus di sana tentunya. Misalnya kan. Maka perbaiki niatmu, luruskan kembali. Satu, kita wajib ikhlas sebelum beramal. Kalau sebelum beramal sudah salah niatnya, innamal a'malu binniyat, habis. Semua amal itu sesuai dengan niatnya. Ada yang pergi haji karena ingin mendapatkan jabatan. Dia mau dipilih, mau dipanggil Pak Haji, bentar lagi ada pemilihan. Ya, itulah dia beribadah. Yang kedua, menjaga keikhlasan ketika sedang beramal. Salat dia, biasa salatnya. Datang pula calon mertua kan, langsung jadi panjang bacaannya. Difasih-fasihkan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Ada datang calon mertua. Dibutuhkan keikhlasan di tengah ketika beramal. Sedang beramal pun kita, kadang-kadang masalah kita tuh, sedang beramal pun kita siaran langsung. Ini masalah kadang-kadang. Sedang beramal pun kita siaran langsung. Ya. Kau tenang-tenang aja, kenapa beramal? Nggak usah kau share-sharekan. Gimana? Setuju? Karena bisa mengganggu. Ya. Jadi ketika sedang beramal. Yang ketiga, setelah beramal pun wajib kita jaga. Kadang-kadang kita mampu di awal niatnya ikhlas, di tengah ikhlas. Sudah pulang kampung, ada cerita, kami pulang umroh. Aku pun udah umroh juga, aku kira kau aja. Ya. Maka itu kita jaga semua. Memang perjuangan ikhlas berat. Karena itu para ulama mengatakan al-ikhlasu azizun. Ikhlas itu berat, tapi bukan mustahil. Berat tapi bukan mustahil. Kadang-kadang ikhlas itu, ya, kadang-kadang yang namanya riya itu muncul dalam warna keikhlasan. Nampaknya luarnya ikhlas, tapi dia, ya, sebenarnya dia, aku ikhlasnya, aku ini bersedekah ini ikhlas. Nampaknya, ucapannya. Karena itu ikhlas bukan ketika kamu mengatakan ikhlas. Ikhlasnya antum ini berinfak, ikhlas katanya. Ya, bukan itu ikhlas itu. Maka kawan-kawan perjuangan yang jelas banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha perbaiki apa yang telah lalu daripada perbuatan-perbuatan kita yang rusak. Ya, ibadah-ibadah, banyak-banyak sembunyikan ibadah. Allah tabaraka taala. Yang terakhir, Ustaz. Masih juga yang terakhir. Satu lagi. Jadi ketika kita bermaksiat kan udah langsung dapat dosa, Ustaz ya. Kemudian ketika kita beramal soleh kan belum tentu diterima gitu, Ustaz. Ya. Tapi apakah ada ciri-ciri untuk seseorang itu mengetahui minimal gambaran ya Ustaz ya, amal ibadah kita itu diterima, Ustaz? Apa gambaran amal ibadah kita diterima? Sementara hanya Allah yang tahu. Ya. Kata para ulama, amalan itu akan diterima, engkau dapat mengetahuinya manakala engkau mengamalkannya dengan perasaan tenang, tentram, tak perlu dipuji orang, tak perlu dicela orang. Kau merasakan nikmat dengan amalanmu, itulah tanda ibadah itu diterima. Ya Allah SWT. Tentunya setelah melewati dua proses tadi apa? Ikhlas, mutaba'ah. Ya. Allah itu Tuhan yang maha syakur. Makna syakur, Tuhan yang menerima amalan hambanya, mensyukuri apa yang dibuat hambanya. Manakala kita beramal dengan benar, akan membuahkan ketenangan jiwa, ketentraman hati. Itulah ikhlas tadi itu. Itulah tandanya diterima. Dicela orang tak peduli, ya. Dipuji orang tak peduli, ya. Itulah tanda yang paling dahsyat menunjukkan seorang itu diterima amalannya. Tenang, tentram, tak peduli pujian, tak peduli dengan celaan, istiqomah, terus beramal. Ya. Dan dalam beramal dia merasakan kelezatan, kenikmatan. Kalau beramal ibadah belum lezat, perlu diperbaiki. Berarti belum lulus. Ya, kita harus naik lagi tangga berikutnya. Mujahadah. Ingat kawan-kawan, untuk mencapai surga itu Allah itu berat. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh Allah akan beri petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah dalam jalan kami akan berikan kepada petunjuk-petunjuk kami. Ikhlas itu perlu mujahadah. Menimba ilmu itu perlu mujahadah. Salat berjamaah perlu mujahadah. Semua amal ibadah itu perlu mujahadah.
perlu kesabaran. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah dan teruslah jaga sabar. Warabitu, istiqamalah dengan kesabaran tersebut, ikat dia, jangan sampai lepas. Semoga kalian menjadi orang-orang beruntung. Allah taala alam. Lebih daripada 10 menit, kawan-kawan sekalian, mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi apa cara kita habis ini? Habis? Salat ya. Silakan Ibu. Ya. Ambil kertas. Jam berapa dah? 10:10. Masih jam 10 ya. Masih aman. Ustaz, sering ada yang bertanya, apa yang dirasa saat di tanah suci dan pengalaman yang paling berkesan saat di tanah suci? Apa yang harus kita lakukan jika ada yang bertanya seperti itu, Ustaz? Katakan apa yang kau rasakan. Ya, jujur saja. Alhamdulillah aku merasa nikmat dengan apa yang aku merasa nikmat ketika tanah suci. Luar biasa perasaanku dengan orang beribadah berlomba-lomba. Aku pun akhirnya merasa bahagia. Aku berusaha ikut. Katakan apa adanya. Dan ini enggak akan mencemarkan niat. Yang penting kita berusaha menjaga, mengatakannya dalam bentuk at-tahadduts bi ni'mah. Dalam bentuk menceritakan nikmat yang kita rasakan. Memang benang antara ikhlas dengan riya itu berat. Ketika engkau mengungkapkan sesuatu, belum tentu engkau itu tidak ikhlas. Ya, boleh saja engkau merupakan ekspresi yang meluap daripada kegembiraan, kau ceritakan, alhamdulillah, aku rasakan nikmat sekali di Mekah. Tak ada masalah. Kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu, kau ceritakan. Nah, disitulah perlu perjuangan untuk ikhlas. Ya. Kadang-kadang disitulah mulailah muncul berbagai macam godaan-godaan syaitan untuk kita riya. Ya, subhanallah. Kalau andai kata ditanya, katakan apa yang kau rasakan. Ya, aku merasa bahagia, merasa nikmat, dan seterusnya. Ya. Tapi tetap berusaha menjaga keikhlasan. Bolehnya kita menceritakan nikmat Allah itu boleh. Bolehnya kita menampakkan nikmat Allah boleh. Dan itu adalah perintah Allah SWT. Tapi jaga keikhlasan. Ya, kata Nabi ketika melihat seorang rambutnya tak disisir, rambutnya kusut masai, kata Nabi sungguhnya Allah SWT menyenangi jika telah memberikan kepada hambanya nikmat, hendaklah nikmat tersebut dia pergunakan, dia manfaatkan. Tak ada salah menunjukkan kenikmatan yang kita diberikan Allah kepada kita. Yang penting tujuannya bukan untuk menyombongkan, membanggakan, sekedar pelampiasan rasa bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini tak tercela. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu yang telah dilimpahkan kepadamu, tak mengapa engkau bincangkan dalam bentuk ucapan syukur, alhamdulillah aku bisa umroh. Ya. Enggak mengapa, tapi tetap menjaga keikhlasan. Allah tabaraka wa taala alam. Ya. Silakan ibu-ibu. Itu bukan dua. Ya, itulah jaga-jaga kita lah yang melantur itu. Remnya susah ya. Ada lagi. Gas. Semangat Ibu-ibu ini last minute baru semangat ya. Pak kira nggak adanya orang di situ, rupanya adanya. Ustadz, adakah doa khusus agar kita bisa umrah lagi, bisa beribadah haji? Tak ada doa khusus. Ya, maka kalau nggak ada doa khusus, ibu karang-karang doa yang kira-kira bagus menurut ibu. Ya Allah, janganlah kau haramkan aku untuk datang ke tempatmu ini untuk kali kedua dan berikutnya. Dan bahasa-bahasa lain, ya Allah mudahkan aku untuk datang kemari setiap tahun. Berdoa, tidak ada doa khusus, ya Allah mudahkan aku pergi haji, ya Allah dengan karuniamu. Apakah keutamaan istiqamah menuntut ilmu? Oh, luar biasa. Dengan ilmu itulah kita tahu kebenaran daripada kesesatan, petunjuk daripada hidayah dan seterusnya.
Ya, luar biasa, ilmu itu dialah Islam. Islam itu dialah ilmu. Orang yang tak punya ilmu, keislamannya dipertanyakan. Harus terus belajar. Ustaz, menghadapi jemaah yang lalang, apa di hadapan kita bagaimana? Fatwa Syekh bin Baz, di tempat-tempat ramai seperti di Haram, Makkah, Madinah, maka biarkan orang melintas di hadapan kita, jangan dihalangi orang karena akan menyulitkan mereka. Ya. Oleh karena itulah larangan-larangan tersebut dalam keadaan di mana memang memungkinkan. Kalau andai kata ramai, tangan kita halangi, kadang kita ditolak sama orang. Ya, tolak sama orang. Tangan kita nanti diginikan sama orang. Tapi biar aja dia lewat. Ya. Allah taala alam. Cukup ibu-ibu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ya.